motivasi yang benar maksud saya lebih penting dari pelayanan itu sendiri. Ya. Motivasi pelayanan yang benar lebih penting dari pelayanan itu sendiri. Amin. Jadi maksudnya begini, pelayanan jalan, tapi kalau motivasi tidak benar, karena Tuhan selalu lihat motivasi. Pelayanan jalan, tapi motivasi tidak benar, maka hasilnya itu akan ditentukan oleh Tuhan tentunya ya. Tuhan yang akan menilai, karena pelayanan untuk siapa? Tuhan. Untuk Tuhan. Semua yang untuk Tuhan harus mengikuti pola Tuhan. Semua yang untuk Tuhan harus mengikuti selera Tuhan. Dan apabila tidak memenuhi selera Tuhan, terutama dalam hal motif, maka kita akan mengalami yang namanya penyesalan seumur hidup. Kalau saudara salah gunting rambut, saudara bisa menyesal, tapi 2 minggu sudah boleh ditata kembali. Kalau saudara salah pilih sekolah 4 tahun kuliah, masih bisa pindah ke fakultas lain. Tapi kalau saudara salah pilih motivasi, maka ketika selesai akhir hidup, ada banyak orang akan menyesal karena apa yang dibangun selama ini jadi lelahnya tidak dihitung oleh yang punya pelayanan. Karena yang punya pelayanan adalah bukan organisasi, bukan seorang pemimpin, tetapi yang punya pelayanan adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi karena Tuhan punya pelayanan, dinamikanya boleh saudara, ada orang yang dipakai Tuhan, ada orang yang Tuhan angkat tinggi, ada yang Tuhan promosi, ada yang Tuhan percayakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tapi dari semua itu, semuanya sebuah kasih karunia, sebuah kepercayaan. Entah 5, entah 1, Tuhan lihat hati kita. Karena 5 jadi 10 sama kualitinya dengan 2 jadi 4. Ya, 5 jadi 10 sama kualitas dengan 2 jadi 4. Sama dengan 1 menjadi 2. Nah, jadi ukuran itu baik, tapi kualitas dari ukuran itu lebih penting. Nah, bagaimana itu? Kita sudah lewati tiga poin yang kemarin. Yang pertama adalah pelayanan. Kita harus hindari 1. Masih ingat? Hindari apa? Melayani karena dengki. Ya, hindari yang namanya karena dengki. Hindari yang motif dengki. Yang kedua, Karena perselisihan. hindari motif perselisihan. Yang ketiga, pastikan. Melayani karena kasih. Ya, masih ingat ya? Motif karena kasih. Kita kembali baca Efesus 1, Filipi 1 ayat 14 sampai 20. Gantian baca dari depan. Filipi 1 ayat 14 sampai 20. Dua-dua ayat. Filipi 1 14 next to Filipi 1 ayat 14, minta maaf karena
Sedangkan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku, dan oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus Kristus, Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pak bonus. Ya. Jadi kita harus lihat bahwa Paulus bilang, waktu Paulus di penjara, ada orang memberitakan Injil dengan motif-motif yang berbeda. Yang pertama karena dengki. Dengki sudah tahu artinya ya. Dan dengki itu adalah keinginan apa tadi kemarin? Keinginan apa yang ada pada orang lain itu yang bagus, itu boleh hancur atau rusak dan berharap berpindah ke kita. Itu dengki. Tidak mau orang itu tetap baik-baik saja, tidak rela orang itu tetap dipakai Tuhan. Kita berkerinduan supaya orang itu seperti Paulus dipenjarakan, reputasinya rusak, supaya semua yang Paulus punya pindah ke dia. Apa yang ada pada orang lain itu diinginkan supaya rusak tapi pindah ke dirinya. Itu dengki. Iri lain lagi. Ya, iri lain lagi. Tapi nanti kita belajar kapan-kapan soal iri ya. Jadi, yang poin kedua perselisihan. Perselisihan itu adalah berbeda boleh, tetapi membesar-besarkan perbedaan tidak boleh. Amin. Amin. Berbeda boleh, tapi Paulus, Apolos, keduanya berbeda dari segi kecakapan. Apolos itu agitator, bicaranya lancar, mantap. Paulus itu teacher, pengajar, struktur dia sangat jelas, dan keduanya tidak boleh dipertentangkan, apalagi dipertentangkan dengan Kristus. Nah, yang ketiga adalah motif melayani karena kasih. Ini yang harus dipastikan. Yang satu dua dihindari. Yang ketiga pastikan, karena kasih itu percaya segala sesuatu. Ya, apalagi menutupi segala sesuatu. Bagian terakhir, mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu yang menyangkut pelayanan. Kalau orang melayani sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit menggerutu, itu melayani bukan karena kasih. Katakan amin. Karena kasih ketika ditegur, sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, tidak curiga sesama pelayan, tidak negatif thinking sesama pelayan, tidak bersaing sesama pelayan. Kemudian percaya segala sesuatu tadi ya, tidak curiga, mengharapkan segala sesuatu. Artinya seseorang boleh buruk, tapi kalau dia masih hidup, dia masih punya harapan untuk perbaiki keburukannya. Itu mengharapkan segala sesuatu. Dan tidak kita kunci orang. Dia sudah
selamanya dia begitu. Tidak, orang masih bisa berubah kalau masih hidup. Yang keempat sekarang, yang keempat adalah kita harus hindari. Jadi satu hindari, dua hindari, tiga pastikan. Itu berbeda ya. Kalau empat ini masih kembali ke hindari ini. Apa artinya hindari? Jauh. Ya, jauh. Atau jangan sama-sama di situ. Jangan ada di situ. Motif ini yang kalau saudara mau baca ini pada diri kita sendiri ini banyak. Kepentingan diri ayat berapa? 17 baca. Nanti saudara akan diterangi oleh firman, dari mana saya tahu seseorang atau saya sendiri sedang melayani dengan motif kepentingan diri sendiri? Dari mana tahu? Marah kalau maunya tidak diikuti. Ya. Sudah satu ya. Tapi baca dulu ayat 17. Ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Ya. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Yes. Salah satu dosa besar di zaman akhir ini adalah egosentris. Kepentingan diri sendiri. Mau menang sendiri. Mau makan sendiri. Ya. Mau sukacita sendiri. Mau diberkati sendiri lagi. Sendiri terus. Jadi begini. Di kepentingan diri sendiri ini sudah adalah sebuah spirit. Di Jepang ini sudah sangat jelas. Ada banyak orang yang tidak mau menikah di Jepang oleh karena tidak mau berbagi harta. Tidak mau nanti hartanya terbagi pada pasangannya, padahal dia sudah kerja keras dan lain-lain. Jadi kepentingan diri sendiri adalah sebuah spirit. Di mana tadi kalau saya Filipi 1 ayat 17. Hindari motif ini. Halo. Sederhana, kasih contoh tadi ya. Kalau melayani terus kemauannya tidak terturuti, tidak terpenuhi, dia akan marah. Karena agendanya adalah diri. Nah, kalau terlupa untuk diucapkan terima kasih, dia akan marah karena kepentingan diri sendiri. Kalau orang tidak tahu bahwa dia yang berperan utama, dia tidak tahan. Kalau orang tidak tahu bahwa dia itu yang baron, mengerti? Itu kepentingan diri sendiri. Perhatikan Yesus tidak pernah tonjolkan diri. Pribadi Yesus tidak pernah menonjolkan diri. Tidak pernah pamer atau pencitraan diri. Ada lihat dulu 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Kepentingan diri sendiri. Halo, bertuhankan diri sendiri. Ini adalah motif pelayanan yang harus saudara singkapkan, terutama untuk menolong diri kita. Orang kalau sedikit ya, silakan. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ya. Ayat 2 itu. Ya. Ayat 3. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Pak.
Dan 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Next, Joshua punya hati berpadu dengan firman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan coba kita hitung ada berapa poin yang namanya karakter manusia yang sama di situ. Hitung dari ayat 1. 1. Cintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. 1. Cinta diri sendiri. 2. Hamba uang. Hamba uang. 3. Membuang lah buang. 4. Sombong. Somset. 5. Fitnah. Hah? Fitnah. Fitnah. 6. Berontak terhadap Durhaka. Durhaka. Ada 3 dur. Durhaka, durjana, dursila. Berapa dur? 6. 7. 7. Tidak tahu berterima kasih. Ungrateful. Ungrateful. Masih pendek toh. Kayak mana yang tahu diri? Tahu diri. Ya, juga tahu diri. Oh, kok kasih makan lebah peto. 8. Tidak mempedulikan agama. Tidak peduli agama, sebenarnya tidak peduli hal-hal rohani. Iya, ini ditulis membenci hal-hal rohani. Ya, jadi duniawi. 9. Hah? Tidak tahu mengasihi. Oh, berarti cinta diri sendiri. Tidak tahu mengasihi. Kalau ini cinta Cinta diri sendiri. Unloving. ya, jadi dalam 1 Selfish. dari bahasa Indonesia Egois. Cinta diri sendiri. diri sendiri. Kalau ini Unloving sih ini. Tiada Ya. kasih sayang. tidak ada kasih sayang, berarti Tidak berbelas kasih. orang kalau tidak ada kasih sayang itu apa? Benci. Bukan. Dia rela orang tidak disayang. Apatis. Bukan. Dari kata T. Tega. Mantap. Tega. Mau makan ke nggak makan, nggak peduli saya. Mau hidup ke nggak hidup, tega sekali lah, betul? Teganya. 10. Tidak mau berdamai. Apa istilahnya tidak suka berdamai? Tidak mau berdamai. 11. Suka menjelekkan orang. Suka jelekan orang. 12. Tidak dapat mengangkat diri. Tidak dapat mengangkat diri. Panas. Liar. Betul. Betul. Bagara tak ada kontrol, liar. No self control. 13. Garang. Garang itu bukan garang kecil. Garang itu bahasa Belanda boleh tercontoh sedikit tapi besar. Pemarah besar, garang. Masih katanya cuma 1, jadi garang. 14. Tidak suka yang baik. Orang tidak suka yang baik, artinya selalu tidak suka yang baik, jahat. 15. Hah? Diana. Traitors. Jadi kakaknya Tega ya. 16. Tidak berpikir panjang. Popo. Iya tak? Popo. 17. Berlagak tahu.
Sok tahu. SD. STNJ. Sok tahu. 18. Lebih menurut Ya, kuncinya. Hawa nafsu. Coba evaluasi 18 karakter manusia air sama ini akarnya apa? Hawa nafsu. 1 sampai 18, saya sudah lama tahu 18. Akarnya apa? Cinta diri Hah? sendiri. Kepentingan. Nah, akarnya ini orang kalau segala agenda adalah kepentingan diri sendiri, dia akan menjadi cinta diri sendiri, akan menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan, suka membuang. Membesar-besarkan. Kata membuat itu adalah membuat orang terkesan tentang kita. Ya, membuat pencitraan. Atau pencitraan. Tapi tujuannya adalah orang terkesan tentang kita. Tapi membuat itu biasanya kosong ceritanya. Ya toh? Ada satu orang tanya, bro punya rumah berapa? Saya punya rumah cuma 3. 1 Citraland, 1 Grand Meridian, 1 di Amansari. Banyak rumahnya ya. Mobilnya ada berapa? Mobil saya cuma 4. Alphard, Innova, apa? Fortuner, Pajero. Luar biasa. Kemudian pekerjaannya, saya kebetulan cuma direktur utama di situ, direktur utama di sini. Oh, luar biasa ya. Masih ada lagi karunia lain? Ada 1. Tapi karunia membuang. Cuma bicara-bicara kosong. Cuma membuang. Hati-hati kepentingan diri sendiri, dia punya manifestasi 18 ini. Halo, saudara akan bertemu orang, banyak akan bertemu orang. Yang nomor 4, apa ini tadi? Sombong sekali. Orang berpusat pada diri sendiri tidak tahan kalau dia tidak membesarkan diri sendiri. Halo? Ini tangkap ya. Membangun motivasi pelayanan yang benar, hindari motif kepentingan diri sendiri. Karena kepentingan diri sendiri ini itu di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, jauhkan dirimu dari mereka. Amin. Jauhkan dirimu, karena ini masa sukar bukan karena kelaparan, masa sukar bukan karena meredoi, masa sukar bukan karena peperangan, tapi masa sukar akan muncul karena karakter orang yang beribadah tapi tercampur dengan 18 ini. Ayat 5 coba baca. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka lahiriah ibadah? Iya. Pertanyaan, apa mereka orang gereja? Iya. Ya. Dan berapa banyak orang gereja kita ketemu begini? Saya paling banyak tabrakan yang nomor 17. Dan tahu apa-apa, tapi gayanya tahu semuanya. Aduh, parah itu. Setelah dites, enggak tahu. Setelah 1 saja tes. Kalau ada sarjana teologi, orang tes di sini, apa arti hypostatic union? Kalau dia tahu, saya curiga dia tidak pernah kuliah, tapi wisuda ada. Karena apa? Karena namanya sok tahu ini. Karena kepentingan diri sendiri. Ini kita sampai selupa ITB ini apa, SCO ini apa. Yang kelima,
Kenapa orang suka fitnah? Fitnah itu bisa isi benar dan bisa isi salah. Ya. Kenapa orang suka fitnah? Saya tanya, kenapa? Supaya orang lain kelihatan lebih jelek dan Ya, supaya orang lain kelihatan lebih buruk, lebih jelek, dan kita kelihatan lebih baik. Itu motif dari fitnah. Walaupun isinya bisa benar, bisa juga salah. Nah, kemudian durhaka. Apa sebab orang durhaka? Inti dari durhaka relasinya dengan orang tua. Betul? Kenapa anak bisa durhaka? Kalau tidak durhaka, durjana. Orang kalau durhaka, itu artinya dia tidak terima bahwa kenyataannya bahwa orang tua lah yang harus membentuk dia. Orang tua yang harus mendidik dia. Dia mau dia yang didik orang tua. Dia mau dia didengar oleh orang tua. Orang tua dia tidak dengar. Itulah cerita maling bunda. Durhaka masih ada di gereja? Ada. Karena kekuatan ibadah artinya mengubah orang yang agenda motif pelayanannya kepentingan diri sendiri. Sebab buah dari semua itu di sini. Yang ungrateful, tidak tahu berterima kasih itu begini. Jangan lupa, sehebat apapun kamu pernah jadi murid. Amin. Dan murid itu tidak pernah lulus kalau gurunya tidak ajar dia, didik dia. Jangan pernah lupa kita jadi begini karena ada orang sebelumnya membuat kita jadi seperti ini. Amin. Ungrateful artinya merasa segalanya karena kita diri sendiri. Tidak berterima kasih pada guru, tidak berterima kasih pada orang yang selama ini mendidik, mengajar, memberi firman. Yang akar tadi di nomor 6, jadi durhaka, lupa orang tua, lupa jasa orang tua. Makanya dalam hubungan orang tua rohani ini tidak mungkin terjadi dengan anak rohani. Yang ke-8, tidak suka yang rohani, tidak suka yang rohani. Kan lama di gereja ini saya mengerjakan satu proyek, yaitu habis ibadah syukuran jangan ada lagu dunia orang bermusik menyanyi sampai pagi. Lama orang dah kerja di sini, harus tabrak. Kenapa? Orang kalau mau bersyukur pada Tuhan, 3 inti syukuran adalah grateful to God, pleasing God, mindful of benefit of God. Yang kedua, pleasing God, menyenangkan Tuhan. Waktu ibadah Tuhan disenangkan. Habis ibadah sampai pagi ada orang mabuk. Itu duniawi, betul? Dan kita hampir berhasil di gereja ini. Tidak ada lagi yang begitu. Karena apa? Kepentingan diri sendiri lagi kikis. Orang kalau bersyukur untuk kesenangan siapa? Tuhan. Kalau nyanyi lagu dunia untuk kesenangan siapa? Diri sendiri. Salah-salah DP pemusik orang dunia, siapa suruh? Ambil orang pemusik lupa dia. Salah-salah ada tamu menyanyi, siapa suruh mau dikasih kesempatan? Kasih mati lampu, no? Haleluya. Yang punya acara orang, tuan rumah orang, gimana Tuhan? Ada pendapat? Dan ke-9, tega. Tega itu tadi kan? Apa tadi? Tidak berbelas kasih. Tidak punya belas kasih. Oke, yang ke-10, tidak. PMB itu apa? Tidak mau Tidak mau berdamai. Apa? Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Perhatikan baik ya. Tidak mau berdamai itu harus perhatikan baik. Saudara harus berdamai dengan semua orang. Katakan amin. Tapi kita tidak wajib berteman dengan semua orang. Amin. Beda aja. Beda.
Kalau Anda disuruh berdamai semua orang, tapi untuk berteman tidak wajib semua orang harus berteman. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saya tidak mau berteman dengan orang yang saya tahu buruk karakternya. Bukan karena saya lebih baik, tapi karena prinsip apel busuk merusak apel yang baik. Tidak ada apel baik merusak apel busuk. Tidak ada. Cuma ada apel busuk merusak apel baik. Itu teori di mana-mana. Jadi walaupun saudara baik, kalau kumpul-kumpul sama busuk, saudara akan menjadi busuk. Satu saat juga akan busuk, cuma percepatan busuknya lebih cepat. Oke. SJO-nya apa ini? Suka menjelekkan orang. Orang kalau melayani Tuhan, kepentingan diri sendiri, misalnya dia nyanyinya bagus, nyanyinya bagus dia, bersuara mantap, tapi karena kita punya tipikal suka jelekan orang, karena agendanya kepentingannya sendiri, dia bersuara bagus, dia gigi ndak rata. DP gaya pegang sama DP cilat melintang, jadi selalu suka menjelekan orang karena kepentingan diri supaya orang puji dia bukan yang lain. Kalau yang begini ini ada harus bersih dari pelayanan kita. Rasa terganggu kalau orang lain lebih hebat. Jadi kita suka cari yang jeleknya dia supaya seimbang. Lebih hebat yang jelek kan neraca sudah seimbang. Jangan cari-cari orang yang jelek. Amin. Sebab jelek tidak dicari pun dia akan muncul. Amin. Amin. Jangan suka menjelekkan orang. Bilang dari kanan. Saudara harus bersyukur saudara tidak jelek. Amin. Amin. Saudara yang jelek saja merasa tampan. Apalagi kita, haleluya. Jangan suka jelekan orang karena akarnya ini. Di pelayanan saya sudah lihat, sudah awalnya langsung, waduh, ini bukan di sini. Orang begitu cepat melihat kekurangan orang, kejelekan orang lain. Setelah disimpulkan untuk apa? Supaya dirinya kelihatan lebih bagus. Saya bukan berhenti, tidak mau menjelekkan orang, karena orang akan baca. Orang yang suka menjelekkan orang adalah menjatuhkan orang lain untuk mengupgrade, mengkontrol diri sendiri. Dan itu tidak ada pada Yesus. Yesus bilang, kamu jatuh dalam dosa. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lontari batu yang pertama. Kemudian mereka pergi semuanya. Yesus bilang, aku pun tidak mencari kelemahan, tidak mencari kesalahan, tapi jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Yang ke-12. Ini lihat DP asli tadi apa? Tidak dapat mengekang diri. Apa? Jadi kalau lawannya keledai, kuda atau bagal. Oh iya. Kuda, bagal, keledai. Bagal itu campuran kuda dan keledai. Kuda belum tadi so gigi. Keledai so cambuk belum bergerak. Jadi harus yang bagaimana ya? Lihat itu artinya belum diberi komando, dia sudah bikin, salah dia marah. Lihat, tidak mau dibawa instruksi, tidak mau diatur. Kalau di gereja kita kan banyak aturan katanya. Aturan ini, ya kalau tidak diatur, orang itu cuma berapa orang, so bakal lain semua orang. Orang diatur bukan untuk supaya ada hukum Torah, diatur supaya selera-selera yang berbeda bisa sinkron harmoni. Orang-orang punya kebiasaan terlambat, punya kebiasaan on time. Kalau kasih waktu apa bakal lain orang. Karena orang yang biasa on time akan jengkel. Orang habis waktu setengah jam tunggu sini, apa orang baru datang? Itu orang yang terlambat bilang begini, lo nak mengerti kita di rumah. Tapi monyet ada terlepas karena dusu-dusu. 1 jam dia mau cakar, dia monyet baru dapat, kita boleh dapat datang. Jadi kalau orang yang dikasih baku dapat cerita, bakal ada orang.
Betul. Perlu ada yang mengatur. Di rumah harus ada yang mengatur. Kalau rumah tidak diatur, namanya sarang penyamut. Tidak ada pemimpin. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memimpin. Jadi semua orang jadi iya. 13. Kepentingan diri sendiri lihat di pelayanan. Orang suka marah. Ada bahasa begini. DP urapan waktu berdoa dan waktu penyembahan, DP kualitas sama dengan waktu dia marah. Mengerti maksud saya? DP urapan waktu dia kepenuhan dan DP gairah waktu dia marah sama dengan level. Harusnya kita lambat untuk marah. Coba cari ayat lambat untuk marah. Yakobus pasal 1 kan? 2:14 baca. Next. Kalau marah, misalkan lambat. Yakobus 1 atau ayat 19, silakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, situ lah. Itu yang lambat untuk berkata-kata jangan salah pakai ya. So tanya 3 kali, tidak jawab karena ayat firman lambat untuk berkata-kata. Bukan konteks itu. Konteksnya lambat untuk marah adalah lawan daripada garang. Ulangi. DP urapan waktu marah dan urapan waktu penyembahan sama. Ya kan tipikal orang begitu ya. Kalau boleh, bukan kalau boleh, seharusnya ini ibadah mengubah kita. Waktu kita pelayanan, motivasi benar, kita mulai hindari ini. Karena akibatnya banyak sekali. Hindari kepentingan diri sendiri. Yang tadi tega itu begini. Tega membuat orang sebentuk ulama. Padahal dia ditunggu. Dia masih basisir. Apa dia masih babda. Dia tidak WA kemarin minta maaf lagi OTW ini. OTW bedak masih baru diambil. Artinya tega membuat orang menunggu. Halo, harusnya ada komunikasi. Harus supaya orang tidak menderita gara-gara Sikapnya. Tega itu namanya tidak rasa terganggu ketika orang lain menderita gara-gara kita. Itu tega. Dia tidak peduli mau apa, yang penting dia cuma ikut DP mau sendiri. So di mana ini? 14. Ya, sekarang 14. Jahat itu apa tadi? Tidak suka yang baik. Setiap waktu dapat, dan ada cerita gagah tuh dia mau cerita jahat salah. Boleh setahu. Kalau satu udah kong kali kong. Suka cerita? Jahat. Buruk. Kalau saudara di situ, maka saudara masuk dalam kumpulan keluar dari situ. Ini hindari. Kalau orang suka cerita jahat, kalau saudara juga sama, maka ciri-cirinya tadi bagaimana selanjutnya? Itu kepentingan diri sendiri. Puas kalau orang punya sesuatu, kartu truk, buat orang mau bongkar pada dia. Betul? Dapat kartu, pegang kartu. Nah, itu kepentingan diri supaya orang lain bisa jatuh dan kita bisa naik. Gayanya seperti katak. Kalau katak ke bawah menginjak, ke samping kiri kanan mengikut, ke atas menjelang. Ngana lepas, ngana mantap, ngana dipakai Tuhan. Dan lama setelah dia ciri dia injak. Sekarang kita yang dipakai Tuhan. Karena apa? Diri sendiri. Yang 15. Nah, ini 15 banyak tersolimi, tersakiti. Saudara, kepahitan paling banyak muncul di sini. Jangan diberi hatimu tawar kepahit. Karena ada orang Saudara tahu Yesus waktu dikhianati oleh Yudas, Yesus bilang apa?
Kalau kita tahu tidak pilih pemana. Kalau kita tahu mana Yudas model begini, kita suruh ada jalan di atas air, kemudian tenggelam, kita tidak pegang. Kalau tahu Yudas karena begini, sampai hati karena Yudas. Waktu Yesus dikhianati, dia tidak bereaksi salah. Tapi yang parah kalau kita yang berkhianat. Amin. Orang boleh berkhianat sekitar kita. Yang paling penting jangan kita. Amin. Haleluya. 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 Itu berkhianat tuh bagaimana sih? Sembah-sembah, sanjung-sanjung. Oh, tapi di belakang pakai peda. Itu apa? Berkhianat. Waktu zaman Jepang, zaman Belanda, hanya orang begitu akhirnya jadi korban. Karena orang-orang akan melihat antek-antek Belanda, tahu? Itu pengkhianat-pengkhianat dimusuhi oleh Belanda dan dimusuhi juga oleh Indonesia. Para pengkhianat dimusuhi oleh Tuhan dan dimusuhi juga oleh iblis. Betul? Jadi jangan berkhianat karena ini adalah kepentingan diri sendiri. Yang ke-16, tidak berpikir panjang. Saudara, setiap keputusan harus direnungkan baik-baik konsekuensinya. Pokoknya dia sudah apa? Pikir baik-baik. Ya. Tidak boleh berpikir pendek atau popo. Dan popo. Pak Adrian tahu ya popo? Nancy tahu popo? Apa itu popo? Berpikiran pendek, menselesaikan segala sesuatu secara emosi dan instan. Yang ke-17, ST, soft. Mana saudara-saudara? Ada satu pekerja ketika mobil mogok, Mbala lihat dia utak itu sini sana, dia kerjakan tidak jadi. Mbala bilang, "Anak ini tahu setel atau setel tahu?" Mari saudara, biar orang tahu, orang lebih baik buat dia. Sampai orang tawarkan, coba tangani. Kemudian kita buat dan jadi, Tuhan punya nama dipermuliakan. Tapi kita yang tahu, kita setel tahu. Nanti kita akan dipermalukan. Karena dengan menonjolkan diri sendiri. Dan terakhir, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Karena diri sendiri ini adalah ego kita dan ini di area jiwa kita. Dan hawa nafsu ada di mana? Jiwa. Lebih mengikuti hawa nafsu. Tapi melayani Tuhan. Mari bercermin. Kita akan makin murni dalam pelayanan. Katakan amin. Amin. Yang ke-5, adalah kita berusaha selesai. Hindari. Katakan hindari. Motif. Motif yang tidak ikhlas. Ayat 17 baca lagi. Next. Kolose 1:17. Filipi 1. Filipi 1 ayat 12. Ya. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, Ya. sampai dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Motif pelayanan yang tidak boleh ada dan harus kita hindari adalah pelayanan yang motifnya tidak ikhlas. Saudara bantu, apa arti ikhlas?
Baru kita nanti tambah kata tidak. Ikhlas artinya Tulus. nah, Tulus. tulus. Ya, Rela. Tanpa pamrih. ya. Oke, ada 3 dia punya arti tulus. Ini sudah ya, ini. Oke. Ikhlas. Lalu bilang ikhlaskan saja. Kamu tidak ikhlas. Kamu melayani Tuhan tidak ikhlas. Sepenuh hati. Tidak sepenuh hati. Tidak hitung-hitungan. Mulai kena di situ. Ikhlas artinya ada 3. 1, jujur. 2, tulus. 3, ini agak beda, rela. Melayani Tuhan motifnya harus ikhlas, tidak boleh tidak ikhlas. Jadi maksudnya motif kita harus ikhlas. Yang dihindari adalah yang tidak ikhlas. Berarti kalau ikhlas ini kita pakai kata tidak, maka menjadi tidak jujur apa? Lain bilang Tidak lain jujur. di hati. Kalau soal isi hati tidak jujur itu soal beda-beda ya. Bohong. Jujur, misalnya dia bekerja jujur dengan bekerja tidak jujur. Dia berjual jujur dan berjual tidak jujur. Dia bekerja jujur dengan bekerja tidak jujur. Ke arah mana? Lawan dari dari jujur. Oh, Bohong itu soal kata-kata. menipu. Dusta. Dusta. Ya, menipu dan berdosa dari kata C. Dari kata C, huruf. Ya. Curang. Dan curang itu begini. Contoh. Entah sama apa ya? Misalnya Heri menyapu. Kemudian Heri pergi, sudah mau kelar, Heri pergi ke toilet. Terus Heri tinggalkan sapunya. Terus saya ambil sapunya. Terus saya kerja. Kemudian orang lain datang puji. Ih mantap ya, semua mau kelar kan? Dia sampai dulu. Jujur ini atau curang? Curang. Karena hasil kerja Heri, hasil kerja orang lain. Itu yang disebut dengan curang. Contoh, minta maaf. So belikan tuh barang, oh gampang, aman. Padahal dia kumpul orang-orang. Dia kumpul kolektif, beli, seakan-akan dia sendiri yang sponsor. Itu namanya curang. Halo, tangkap ini? Kan selama ini tidak pernah dibelah yang ini tak? Curang. Ya, so tak kumpul dia yang semua. Kalau tulus, lawannya bulus. Bulus. Dia tidak tulus. Ikhlas pun pertama. Dia tidak tulus. Ada maksudnya seluruh. Ada rempe di balik. Udah. Berarti ada sesuatu yang berbeda. Ayo, apa? Jadi tulus itu lawannya Lucu. Dia bukan tidak tulus. Itu lawan. Tulus lawannya tidak tulus. Manipulatif bisa. Ada kata yang sering muncul tapi sudah lupa. Huruf pertama. Dia tidak tulus dia. Dapat dia lupa bagus tapi nak murni ya. Sudah mulai dia kata satu kata. Saya kasih kata huruf kunci M di muka.
Siapa yang bilang tadi? Yos. Munafik. Munafik itu begini. Ayo ses makan. Keluar makan. Tapi di belakang dia bilang, dia terus tetap makan. Orang lain ya. Cari itu ayat, jangan ada di Amsal. Di Amsal ada tulis, jangan makan. Orang yang membuat perhitungan. Jangan makan, kata jangan makan. Oh ini sudah harus dibersihkan dari kita. Amin. Amin. Tidak boleh ada melayani tanpa ketulusan. Amsal 23 Ya coba lihat. Amsal 23 ayat 7. Next. Artinya suruh makan padahal Tidak suka jangan. ya, next. Betul. Ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia semakan makan dan minum, katanya kepadamu, tapi dia tidak tulus hati terhadapmu. Betul. Di muka dia suruh makan, tapi di belakang membuat perhitungan dalam dirinya. habis ini bro. Bakira sedikit. Ini memang dia punya pembahasan agak luas, tapi kan ada kata tulus di situ. Ya. Tulus. Tidak tulus. Tidak tulus artinya di depan suruh makan, tapi hatinya tidak tulus. Tidak suruh makan. Hati-hati kalau sudah melayani dengan memberi, kalau tidak tulus itu ada muatannya. Muatan itu ada muatan lokal. Karena kalau tidak tulus, itu ciri-cirinya begini. Kalau orang tidak ikhlas, ciri-cirinya tadi ada kata, dia akan berhitung. Berhitungnya bagaimana? Kita so bikin ini, so bikin itu, dengan menghargai. Karena tidak Tulus. tidak ikhlas, tidak tulus. Yang ketiga ini berbahaya. Kalau ketiga ini dia bisa ambil ulang. Betul? Dari sumbang kursi diambil ulang. Karena tidak rela. Kalau tidak rela, bahasa lain apa ya? Apa? Itu tidak ikhlas. Jadi dia kata orang sementara bedah. Jadi jangan balik ke ikhlas. Jadi ikhlas itu jujur, tulus, rela. Kalau tidak rela, apa dari bahasa lain? Bilang saja, kalau salah kan ada sanksi. Ada pamrih, ada kalau pamrih di arah sini. Kalau saudara kasih sesuatu, tidak mau rugi. Belum. Kalau saudara kasih sesuatu tapi saudara tidak Mengharapkan. tidak rela, artinya kita mulai hilang. Pamrih. Bahasa hari-hari kocun. Dia tidak rela, dan tidak rela ini. Kata tadi gara-gara orang berdiskusi so hilang ke kita. Padahal so ada dia tadi. Tidak rela. Tidak terima. Oh, sudah dapat ulang dia, saya mau coba. Mulai dari kata T, Tidak terima. E, R, P. Tidak. Terpaksa. Ya, Oh, betul? Ter. Saudara pernah bilang begini, Jangan terpaksa. orang kita pernah? Semua orang pernah. Dan kalau orang rela, dia akan hasilnya tetap sama. Lebih suka cinta, lebih enjoy. Amen. Karena kita rela. Kalau orang rela, di apa-apa yang disolimi sekalipun,
dia tetap tidak marah. Ya. Karena dia rela. Toh? Kalau dia bawa biapong, kalau saudara tidak hargai, dia ambil biapong dia banyak. Kira tidak lelah, tapi biapong dia jauh-jauh ini tidak hargai, tidak rela. Semua yang terpaksa pasti menderita. Semua yang terpaksa pasti tidak ada sukacita. Semua yang terpaksa pasti saudara satu saat akan punya alasan untuk tidak lagi. Karena terpaksa. Itu sebabnya Tuhan bilang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, segenap kekuatan. Supaya jangan terjebak di terpaksa. Fisik ada melayani, tapi jiwanya tidak. Dan tadi tidak segenap, tidak utuh, tidak ikhlas. Jadi ada orang melayani dengan motivasi yang tidak ikhlas dan salah. Kita tidak boleh terjebak. Karena kalau saudara rela, siapa yang pernah tahu waktu Harry Baator atau Kabel pernah di atas stroke? Apa kalau saudara rela, saudara akan bilang, stroke sedikit juga biasa, tak iris saja. Tapi kalau orang tidak rela, udah yang tahu tadi kita iris, udah yang tahu tadi kita tak stroke, mau kasih tahu satu kampung, karena tidak rela. Dalam berita, udah pikiran sedang dia ke Babel, lo rasakan ke Babel dulu, karena tidak rela. Pikiran sedang buat cuci kamar mandi, coba dirasa, karena tidak rela. Ikhlas tidak rela. Semua yang tidak ikhlas, tidak rela, semua akan terbakar. Karena kualitasnya sama dengan jerami. Coba lihat ayat. Semua berakhir ini. Cuma sampai 5 juga Pak Alian. Pak Alian kok penasaran jauh Pak jaga gantung. Waktu malah cuma 3. Nah kalau Tuhan atur 3, 5, nanti 1 loh. 1 Korintus 3 ayat yang ke 12. Ya ayat berapa mulai? 13 mulai. Nah siapa giliran? Kalau terpaksa kualitasnya 1 Korintus 3 ayat 13 ya. Sekali kelak kerjaan masing-masing orang akan nampak Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya Ya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang Tuhan uji, ia akan mendapat upah. Di mana tuh jerami berapa? 12. Nah, cuma 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami? Jerami. Perhatikan baik, semua pelayanan motivasi yang kepentingan diri sendiri tadi yang tidak ikhlas, tidak rela, tidak ikhlas, atau tidak jujur atau curang, tidak tulus atau titik-titik, tidak rela atau terpaksa, kualitasnya adalah jerami. Haleluya. Saudara, kalau saudara lagi kerja melayani Tuhan, kalau saudara tidak rela, saudara lagi cuci piring, hati-hati piring itu bisa saudara banting. Betul? Kenapa? Karena terpaksa menimbulkan rasa jengkel, marah. Piring yang tidak salah bisa bicara. Betul? Dia mau mesin yang salah boleh dipakang gitu. Sepeda tarik. Kerelaan hatimu, apa istilahnya? Keterbukaan hatimu melayani dengan benar. Tuhan melihatnya. Dan Tuhan melihat itu kualitas seperti kualitas emas. Emas semua akan diuji oleh api, dan api akan membuat emas makin murni, tapi jerami akan
Terbakar. Ini sudah diulang-ulang. Sebab sampai gereja biar cuma alian bilang cuma 10 orang kalau Bible study, tapi kalau murni luar biasa. Amin. 1000 orang mau jerami rata semua orang. Amin. Jadi jangan ikut ukuran-ukuran dunia, ukuran-ukuran Tuhan. Kalau ada 12 di antara kita, kualitasnya emas ke depan, karena masih hidup, masih bisa perbaiki hidup toh. Iya. Maka Manado akan ditunggang balikan. Amin. Amin. Karena kualitas melayani kita, soalnya tidak ada lagi kepentingan diri sendiri. Dari mana tahu? Soalnya tidak ada bersaing. Soalnya tidak ada bakal lain. Soalnya tidak ada saling jelekkan orang lain. Sudah tidak ada saling fitnah. Amin. Orang Sunda bisa bilang itu fitnah namanya. Tidak ada lagi kepentingan diri sendiri, dan akhirnya kepentingan Tuhan yang muncul. Amin. Kepentingan kerajaan Allah yang muncul, agenda kerajaan Allah yang nampak. Dan ketika Tuhan datang, semua kita kualitas emas. Dan Yesus memberkati. Shalom. Kita pertama bagi Tuhan.